Bayangkan dunia yang dipenuhi kekacauan politik, pengkhianatan tersembunyi di setiap lorong istana, dan ketidakpastian hidup mengintai setiap hari. Di tengah semua itu, hidup seorang pria yang justru memilih untuk menata pikirannya, bukan kekuasaannya. Ia mencari ketenangan di tengah kebisingan dunia. Ia adalah Lucius Annaeus Seneca, atau lebih dikenal sebagai Seneca, seorang filsuf stoik yang hidup di tengah kerasnya kekaisaran Romawi. Seneca tidak hidup seperti pertapa di puncak gunung, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia justru berada di jantung kekuasaan. Seorang orator, negarawan, penulis, dan penasihat pribadi Kaisar Nero, salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah Roma. Namun ironisnya, justru dari pusat kekuasaan itulah lahir pemikiran tentang kerendahan hati, kesederhanaan, dan kematian yang bijak. Bab 1. Latar belakang dan kehidupan awal. Seneca lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di kota Cordoba, wilayah Hispania, bagian dari Kekaisaran Romawi yang kini menjadi Spanyol modern. Ia dibesarkan dalam keluarga elit. Ayahnya adalah seorang orator terkenal yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik di Roma. Maka, sejak kecil Seneca sudah akrab dengan filsafat, sastra, dan retorika. Namun, masa mudanya tidak mudah. Ia menderita berbagai penyakit yang melemahkan fisiknya. Dalam kondisi tubuh yang sering sakit-sakitan, Seneca justru mendekat pada filsafat, terutama Stoikisme, sebagai jalan untuk memahami dan mengatasi penderitaan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal eksternal, melainkan pada bagaimana kita merespons kehidupan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita. Prinsip inilah yang akan menjadi fondasi hidup Seneca. Bab 2. Ke pusat kekuasaan. Karir Seneca meroket ketika ia menjadi politisi dan orator. Namun, kehidupannya tidak bebas dari konflik politik. Pada tahun 41 Masehi, ia diasingkan ke Pulau Corsica oleh Kaisar Claudius dengan tuduhan yang kemungkinan besar bermotif politik. Selama 8 tahun pengasingan itu, Seneca tidak larut dalam kepahitan. Ia menulis, merenung, dan memperdalam filsafatnya. Kemudian, ia dipanggil kembali ke Roma atas permintaan Agrippina, ibu dari Nero. Seneca ditugaskan sebagai guru dan penasihat bagi putra angkatnya itu. Saat Nero naik tahta, Seneca menjadi salah satu figur paling berpengaruh di pemerintahan. Tapi ini adalah masa yang rumit. Di satu sisi, Seneca ingin membawa prinsip-prinsip stoik ke dalam pemerintahan. Di sisi lain, ia harus bermain dalam dunia politik yang penuh intrik dan bahaya. Ia membantu menjalankan kekaisaran, namun juga harus menavigasi ketidakstabilan mental Nero yang perlahan berubah menjadi tiran. Bab 3. Waktu, sumber daya yang paling langka. Dari balik layar kekuasaan, Seneca mulai menulis risalah-risalah filsafatnya. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Vitae, tentang pendeknya hidup. Dalam tulisan ini, Seneca menyampaikan pesan yang sangat relevan bahkan hingga hari ini. Bukan hidup yang singkat, tapi kita sendirilah yang membuatnya pendek. Ia menyadari bahwa manusia sering merasa hidup ini terlalu cepat berlalu, padahal masalahnya bukan pada panjangnya hidup, tapi pada cara kita menjalaninya. Kita terlalu sibuk, terlalu terdistraksi, terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, demi status sosial, opini orang lain, atau kenikmatan sesaat. Seneca menulis, orang-orang tidak bersedia menyia-nyiakan uang, tapi mereka dengan mudah menyia-nyiakan waktu, padahal waktu adalah satu-satunya yang benar-benar milik kita. Bagi Seneca, manajemen waktu adalah manajemen hidup. Ia menyarankan agar kita meluangkan waktu untuk refleksi, belajar, dan mengembangkan jiwa, bukan sekadar mengejar hal-hal eksternal. Ia mengajak kita untuk tidak hanya sibuk, tapi benar-benar hidup. Bab 4. Tentang kematian, musuh atau guru. Topik lain yang sering muncul dalam tulisan-tulisan Seneca adalah kematian. Dalam dunia modern, kematian sering dianggap sebagai tabu. Kita menghindarinya, menyingkirkannya dari pikiran, seolah itu tidak akan pernah terjadi. Seneca menolak cara pikir ini. Ia menulis,
Orang bijak adalah mereka yang mempersiapkan kematian setiap hari. Bukan dalam arti pesimistis atau depresi, melainkan sebagai bentuk kesadaran bahwa hidup ini terbatas, dan karena itu harus dijalani dengan kualitas, bukan hanya kuantitas. Menurut Seneca, takut mati adalah gejala dari tidak hidup sepenuhnya. Orang yang menjalani hidupnya dengan bijak, dengan penuh makna, tidak akan takut pada kematian. Sebab ia tahu bahwa setiap hari telah ia isi dengan baik. Ia bahkan berkata, sama seperti kita tidak menyesali bahwa kita tidak lahir 1000 tahun yang lalu, kita juga seharusnya tidak menyesali bahwa kita tidak akan hidup 1000 tahun ke depan. Bab 5. Kekayaan dan kesederhanaan. Salah satu kritik terbesar terhadap Seneca adalah bahwa ia kaya raya. Ia memiliki tanah, properti, dan pengaruh politik yang besar. Hal ini membuat banyak orang menuduhnya munafik. Bagaimana bisa seseorang yang hidup mewah berbicara tentang kesederhanaan stoik? Namun, Seneca tidak menghindari kritik itu. Ia menanggapi secara terbuka dalam tulisannya. Bukan kepemilikan kekayaan yang salah, tapi cara kita memperlakukannya. Bagi Seneca, kekayaan adalah sesuatu yang boleh dimiliki, tapi tidak boleh menguasai. Ia mengatakan bahwa orang stoik bisa hidup dalam kemewahan tanpa menjadi budak kemewahan itu. Kunci utamanya adalah detachment, keterpisahan batin. Kekayaan bukan tujuan hidup, tapi alat, dan kita harus siap kehilangannya tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Bab 6. Kejatuhan dan kematian. Ketika kekuasaan Nero makin tak terkendali, Seneca mulai menjauh dari kehidupan publik. Ia mengundurkan diri, berusaha hidup tenang, menulis, dan mengajar. Tapi meskipun ia mencoba mundur, bayang-bayang masa lalu tetap mengejarnya. Pada tahun 65 Masehi, Seneca dituduh terlibat dalam konspirasi melawan Nero, dalam apa yang dikenal sebagai konspirasi Pisonian. Meski tidak ada bukti kuat, Nero memerintahkan Seneca untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sebuah hukuman yang pada masa itu dianggap terhormat. Dan disinilah ujian akhir filsafatnya benar-benar terjadi. Seneca menerima perintah itu dengan ketenangan luar biasa. Ia tidak memberontak, tidak menangis, tidak kabur. Ia memanggil sahabat-sahabatnya, mengucapkan kata-kata terakhir yang bijak, lalu membuka nadinya perlahan. Bahkan ketika kematiannya terasa menyakitkan dan lambat, ia tetap tenang. Ia meminta istrinya untuk kuat. Ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia menjalani kematiannya persis seperti apa yang ia ajarkan selama ini, sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan sebagai tragedi. Bab 7. Warisan yang abadi. Hari ini, 2000 tahun setelah kematiannya, tulisan-tulisan Seneca masih dibaca oleh jutaan orang. Dalam surat-suratnya kepada Lucilius, dalam esai-esainya, ia meninggalkan warisan pemikiran yang sangat relevan tentang kesadaran waktu, kemerdekaan batin, dan ketenangan menghadapi kematian. Dalam dunia yang serba cepat, penuh distraksi, dan dihantui ketakutan akan kehilangan, suara Seneca terdengar seperti pelita. Ia mengajak kita untuk tidak takut mati, tapi takut membuang hidup. Ia mengajarkan bahwa waktu lebih mahal daripada emas. Ia memperingatkan bahwa kita hidup seolah tak akan pernah mati, padahal kita bisa mati kapan saja. Penutup, hidup dengan sadar, mati dengan tenang. Seneca tidak sempurna. Ia bukan nabi. Ia bukan santo. Ia manusia, dengan segala kontradiksinya. Tapi justru karena itulah ia begitu dekat dengan kita. Ia berjuang dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan keraguan, dan dengan kematian, sama seperti kita. Namun di balik semua itu, ia meninggalkan satu pelajaran besar, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan sadar, dengan memaknai waktu, menerima takdir, dan menjaga kebebasan batin. Kita semua takut mati, padahal kita seharusnya lebih takut hidup tanpa makna. Dan ketika waktumu tiba, seperti waktu Seneca dulu, semoga kamu pun bisa berkata, "Aku telah hidup, aku tidak takut mati."